Hai bangkitlah insan mulia, jadi berkat hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Sukarno Sitohan, dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas HKBP Indonesia Pematang Siantar. Adapun video saya ini adalah untuk melengkapi tridharma saya, khususnya bidang pelajaran. Mata kuliah yang saya bawakan adalah mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media PKN SD dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery berkaitan dengan bagaimana materi pelajaran disampaikan kepada mahasiswa. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini menyajikan kajian-kajian yang berhubungan dengan pengembangan bahan ajar dan media PKN SD yang meliputi ruang lingkup, karakteristik, tujuan dan fungsi pengembangan bahan ajar dan media PKN SD. Tujuan akhir mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mendesain media pembelajaran PKN SD. Materi dalam mata kuliah ini antara lain: 1. Ruang lingkup materi PKN SD. 2. Sumber bahan ajar dan karakteristik bahan ajar. 3. Langkah-langkah pengembangan bahan ajar. 4. Bentuk-bentuk bahan ajar. 5. Menyusun media pembelajaran. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah metode tatap muka di dalam kelas. Sedangkan metode pembelajaran yang saya pakai adalah metode ceramah dan diskusi kelompok. Dalam diskusi ini akan terjadi interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa dan juga interaksi antara saya dengan mahasiswa. Asesmen yang saya gunakan adalah berdasarkan buku panduan Universitas HKBP Indonesia Pematang Siantar. Untuk penilaian terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek kognitif atau pengetahuan, aspek psikomotor atau keterampilan, dan aspek afektif atau sikap. Demikian deskripsi singkat ini, dan saya akan memaparkan video pembelajaran saya. Atas perhatian Bapak dan Ibu saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Pagi semangat. Oke, baik, luar biasa semangat kalian ya. Oke, hari ini kita lanjut perkuliahan kita di pertemuan ke-7 ya. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa sesuai ajaran agama kita masing-masing. Dan saya yang pandu, kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita masuk ke materi perkuliahan kita pagi ini, saya baca dulu absensinya. Tolong dikenalkan nama-namanya. Maria Sinaga, Hadir Pak. Helvetti Saragi, Hadir Pak. Fitria, Hadir Pak. Justina, Hadir Pak. Amanda, Hadir Pak. Marta, Hadir Pak. Jennifer, Hadir Pak. Joy, hadir Pak. Reno, hadir Pak. Rosalia, Hadir Pak. Dewantari, Hadir Pak. Dosi, Hadir Pak. Yemima, Hadir Pak. Nora, Hadir Pak. Christian, Opri, Hadir Pak. Lucy, Okto, Rizka, Hadir Pak. Mei. Hadir Pak. Oke, baik, berarti semuanya hadir. Jadi sebelum kita masuk ke presentasi kelompok 7 nanti, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang
dibawakan oleh kelompok 6 pada pertemuan minggu lalu. Jadi tolong didengarkan baik-baik ya, konsentrasi ya. Oke baik ya, jadi kita bahas sedikit tentang materi yang dibawakan oleh kelompok 6 pada pertemuan minggu lalu, yaitu ruang lingkup materi PKN SD kelas 6. Yang mana pada saat minggu lalu salah satu ruang lingkup materi kelas 6 itu adalah tentang Pancasila. Nah, yang perlu kalian ingat ketika nanti sudah mengajar di sekolah atau sudah bekerja, yang perlu kamu sampaikan ke siswa tentang bahan atau materi Pancasila ini, misalnya yang pertama nanti sesuai yang ada di slide tadi, sejarah perumusan Pancasila. Ada yang tahu bagaimana sejarah perumusan Pancasila kira-kira? Siapa yang bisa jelaskan? Sedikit saja. Ada yang tahu? Tidak ada? Tidak ada. Oke, baik ya. Jadi sejarah perumusan Pancasila itu nanti diawali dari pembentukan satu badan yang disebut dengan BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Ya. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Jumbi Chosakai. Ya, jadi BPUPKI ini nanti ada disebut dengan ada melaksanakan 2 kali sidang. Sidang pertama itu dilaksanakan 29 Mei sampai 1 Juni tahun berapa? 1945. Nah, pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ini ada 3 tokoh yang mengusulkan rancangan dasar negara. Siapa saja itu? Kira-kira, coba si kamu. Bukan, yang ini. Siapa namanya? Reynold. Nah, Reynold. Siapa saja? Bukan. Muhammad Yamin. Ya, Muhammad Yamin. Ya. Yang kedua yaitu siapa? Mr. Supomo. Soekarno. Soekarno itu nama saya. Saya belum lahir waktu itu. Ya. Mr. Supomo. Ya. Kemudian yang terakhir siapa? Insinyur Soekarno. Nah, jadi ini kan ada tanggalnya 29 Mei sampai 1 Juni. Jadi 3 orang ini mengusulkan rancangan dasar negara pada saat sidang pertama di tanggal ini. Ada tanggal-tanggalnya. Muhammad Yamin misalnya pada tanggal 29 Mei. Kemudian Mr. Supomo 31 Mei. Dan Soekarno terakhir 1 Juni 1945. Nah, itu dia. Tapi yang disebut sebagai hari lahirnya Pancasila adalah 1 Juni, itu pada saat pengusulan rancangan dasar negara oleh Insinyur Soekarno. Dan sekaligus beliau adalah presiden pertama Republik Indonesia. Jadi itulah nanti yang harus kamu sampaikan pada saat membawakan materi Pancasila. Itu tentang sejarah perumusan Pancasila. Paham ya? Bisa sampai di sini ya? Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu nilai-nilai Pancasila. Ada yang tahu kira-kira nilai-nilai Pancasila itu nilai apa saja? Yang Bapak maksud adalah nilai apa saja yang terkandung dalam Pancasila. Jadi ada istilahnya ada 3 nilai. Yang pertama adalah nilai dasar, itulah yang kamu sebut tadi, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kemudian ada nilai instrumental. Yang ketiga ada nilai praktis atau praksis, dari disebut dengan istilah praksis. Praksis.
Apa itu nilai dasar? Tadi sudah saya jelaskan. Yaitu lima dasar itu. Ya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Nah, kemudian nilai dasar itu dijabarkan dalam bentuk nilai instrumental. Apa itu nilai instrumental? Penjabaran dari nilai dasar dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Nah, itu dia. Salah satunya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada dijelaskan di situ penjabaran daripada nilai dasar ini. Misalnya nilai ketuhanan itu dijabarkan dalam pasal 29 ayat 1 dan 2. Itulah yang disebut dengan nilai instrumen. Kemudian yang paling penting, ya, yang tidak kalah penting dari nilai dasar dan nilai instrumental adalah nilai praksis. Apa itu nilai praksis? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nilai praksis. Nilai yang terkandung dalam praktek kehidupan sehari-hari. Iya, betul ya. Jadi nilai Pancasila tadi, nilai dasar dan nilai instrumental tadi itu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah nilai praksis, praktik, dipraktikkan atau implementasi daripada nilai-nilai Pancasila tadi. Oke ya, jadi inilah materi-materi ketika kamu nanti membawakan ruang lingkup materi PKN kelas 6, yaitu topiknya adalah Pancasila. Pada saat nanti kamu sudah mengajar di sekolah, begitulah kira-kira, ya. Oke, jadi itu berikutnya akan kita lanjutkan ke presentasi kelompok 7. Ya, jadi Bapak kita pada kelompok 7 supaya mempersiapkan untuk presentasinya. Oke, silakan. Baik, selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Kami di sini dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih karena teman-teman semua telah hadir. Dan pada kesempatan ini kelompok 7 akan membahas materi yaitu pengertian bentuk dan bahan ajar dan bentuk-bentuk bahan ajar. Nah, materi pertama akan disampaikan oleh Suster. Baik teman-teman, kita lihat bersama yang pertama pengertian dari bahan ajar. Nah, di sini bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan tentang pembelajaran, metode, batasan-batasan dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis. Nah, maksudnya supaya kita pun lebih memahami tentang bahan ajar itu, maka disusun secara sistematis. Nah, kemudian setelah kita mengenal apa itu pengertian dari bahan ajar, kita lihat bersama jenis-jenis bahan ajar. Di sini memang beraneka ragam jenis-jenis bahan ajar itu. Yang pertama kita lihat di sini handout. Handout adalah bahan ajar cetak yang melengkapi materi, baik materi yang diberikan pada bentuk teks maupun materi yang diberikan secara lisan. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk pada bahan ajar audio, di mana bahan ajar audio ini adalah bahan ajar yang mengandung pesan dalam bentuk auditif ataupun suara. Nah, bahan ajar audio ini hanya menimbulkan suara, tidak ada gambar, bahkan hal-hal yang lain. Ini hanya berfokus pada suara saja yang mampu membantu dalam merangsang siswa perasaan dan juga belajar mereka. Adapun contohnya salah satu adalah CD
bahan ajar interaktif ini. Jadi bahan ajar interaktif adalah suatu materi pelajaran yang dikemas ke dalam bentuk multimedia yang dapat memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan materi yang dipelajari secara aktif. Ada beberapa bentuk dari bahan ajar interaktif ini, ada video, gambar, animasi, simulasi ataupun permainan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan siswa. Baik, terima kasih. Mungkin sekianlah pemaparan dari makalah kelompok 7. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan, di mana kami membuka satu sesi pertanyaan sebanyak 5 orang. Baik, kepada saudari Rosa. Baik, terima kasih kepada Tim Bunyaji. Coba kelompok Tim Bunyaji jelaskan struktur teks deskripsi beserta contohnya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kristina Saragi dan ANPM 203. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara memilih bahan ajar yang tepat dan efektif sesuai dengan karakteristik siswa dan materi pembelajarannya. Selanjutnya itu serta berikan contoh bagaimana tim penyaji sebagai calon guru di masa depan akan memilih bahan ajar yang tepat untuk digunakan pada saat proses pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim penyaji. Di sini saya ingin bertanya yaitu bagaimana peran bahan ajar visual dalam meningkatkan motivasi belajar siswa sekolah dasar dan jelaskan dari teori yang lebih relevan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dr. Saya dengan NPM 202. Bagaimana pertanyaan saya? Coba intinya dijelaskan bagaimana cara memastikan bahwa bahan ajar yang dikembangkan efektif. Baik, terima kasih pada tim penyaji. Saya bersisi Majuna dengan NPM 183. Nah, yang mana yang menjadi pertanyaan saya di sini yaitu coba tim penyaji berikan perbedaan bahan ajar cetak dan non cetak serta berikan contohnya. Bikin kita hari ini yang gampang kok, kami tidak menyediakan yang susah-susah karena kita mau relax. Nah, semua tahu kan? Sudah. Oke. Kalau sudah tahu kan sama, pertama-tama kita bagi agak lambat. Sesudah itu sedang dan nanti kita ke tempo yang lebih cepat lagi. Nah, oleh sebab itu kita bersama-sama ya. Oke, aram sam sam. 1, 2, 3. Aram sam sam, guri 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 aram sam sam, guri 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 aram sam sam, Arabi guri 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 aram sam sam, Arabi guri 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 aram sam sam, aram sam sam, guri 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 aram sam sam, aram sam sam, guri 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 aram sam sam, Arabi guri 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 aram sam sam, Arabi guri 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 aram sam sam, aram sam guri 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 aram sam sam. Baik, sekarang kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pihak audiens yang akan dijawab oleh tim saya. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu dari saudari Rosa, jelaskan struktur teks deskriptif dan berikan contohnya. Struktur teks deskriptif terdiri dari identitas, deskripsi bagian, dan simpulan. Contohnya seperti di pasal. Jika dia di identitas yaitu pengenalan objek, misalnya kita menggambarkan pasal sebagai objek teks yang akan dideskripsikan oleh siswa. Yang kedua itu deskripsi bagian, menggambarkan suasana, aroma, dan suara yang ada di pasal.
terancam membaca dan siswa B belum. Jadi kita harus menganalisis dulu kemampuan mereka ini sehingga kita dapat memilih bahan ajar yang sesuai. Dan yang berikutnya adalah kebutuhan khusus. Contohnya di kelas tersebut ada siswa yang memiliki penglihatannya sudah minus. Jadi di sini kita dapat menggunakan bahan ajar audiovisual dan ada juga mungkin siswa yang memiliki kekurangan dalam mendengar. Jadi mereka dapat melihat dan juga dapat mendengar apa materi yang disampaikan pada hari itu. Nah, dan kemudian di sini adalah di masa depan bagaimana sebagai calon guru untuk memilih bahan ajar. Nah, gini, pertama-tama kan kita harus lihat dulu materinya apa. Contohnya kayak tadi kita belajar Pancasila. Nah, Pancasila ini kita analisis dulu kira-kira apa saja yang akan disampaikan dari materi ini. Lalu di situ kita dapat memilih bahan ajarnya. Seperti untuk Pancasila kita dapat menggunakan bahan ajar audiovisual. Nah, di situ tadi untuk membantu siswa yang kurang cakap dalam membaca dan juga siswa yang kurang dalam mendengar sehingga materi hari itu dapat tersampaikan dengan baik. Bagaimana itu sebenarnya? Baik teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Lia. Bagaimana peran bahan ajar visual dalam meningkatkan inovasi belajar siswa sekolah dasar? Nah, di sini peran bahan ajar visual itu yang pertama dapat menarik perhatian siswa. Kemudian yang kedua itu membantu pemahaman konsep yang abstrak. Kemudian memberikan kepuasan dan rasa percaya diri pada siswa. Dan yang keempat, meningkatkan pengetahuan informasi melalui bahan ajar visual yang ditampilkan dapat membantu siswa meningkatkan sumber informasi. Apakah Ibu dapat menerima jawaban yang kami berikan? Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dewan Tari. Dengan pertanyaan, menurut pendapat kelompok, bagaimana cara memastikan bahan ajar yang dikembangkan efektif? Nah, keefektivitasan bahan ajar dapat dilihat melalui beberapa indikator antara lain. Yang pertama adalah tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Artinya kita lihat bagaimana siswa tadi menerima pembelajaran ataupun materi yang sudah disampaikan. Apakah mereka paham? Dan ada pun cara yang dilakukan yaitu dengan tanya jawab ataupun dengan tes. Kemudian yang kedua adalah tingkat keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Keterlibatan ini bisa kita lihat dari cara kerja siswa. Mungkin kita dapat melakukan siswa bekerja secara kelompok. Artinya pas siswa sudah belajar kelompok, kita melakukan penilaian bagaimana si siswa berkolaborasi dengan temannya terhadap materi atau pembelajaran yang disampaikan tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah capaian siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kita perlu melakukan umpan balik dan evaluasi dari siswa dan guru. Dan itu sangat penting untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas bahan ajar. Apakah saudara Dewan Tari dapat menurut kali? Baik, yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rosi, yang dimana pertanyaannya, apa perbedaan bahan ajar cetak dan mencetak dan berikan contohnya. Seperti yang sudah kami jelaskan tadi, bahan ajar cetak itu adalah bahan ajar yang dapat kita lihat dan dapat kita pegang. Contohnya itu seperti bahan ajar buku. Buku itu kan ada wujud nyatanya. Contohnya
materinya, apakah itu sudah berubah menjadi bahan ajar cetak? Baik, terima kasih. Baiklah, sekian pemaparan presentasi dari kami kelompok 7. Jika ada pengucapan yang salah ataupun pas tadi pemaparan materi kami mengucapkan kata-kata yang salah, kami mohon maaf dan terima kasih. Oke, baik ya. Terima kasih untuk kelompok 7 yang telah mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan sangat baik ya. Jadi karena tadi kita awali dari mulai dengan doa, maka juga kita akhiri dengan doa. Saya undang semuanya untuk berdiri. Kita berdoa, doa dimulai. Doa selesai. Oke ya, jadi saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Untuk kelompok berikutnya supaya dipersiapkan untuk pertemuan minggu depan. Selamat pagi.